Hmm. Untuk persamaan simultan ya. Bentar. Nah, ini kita belajar tentang contoh-contoh dari persamaan simultan yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari atau dalam permasalahan ekonomi ya. Ya, kan dari persamaan simultan itu persamaan yang saling berkaitan satu sama lain. Misalkan konsumsi mempengaruhi pendapatan dan pendapatan itu sih ya. Jadi saling terkait antara satu variabel dependen dengan variabel yang independennya. Oke. Nah, ini adalah contoh beberapa dari model persamaan yang simultan. Misalkan ada model permintaan dan model penawaran. Ya, jadi misalkan P itu adalah harga dari suatu komoditas dan Q itu adalah kuantitas yang dijual kemudian ditentukan oleh persinggungan dari kurva permintaan dan penawaran. Jadi kan kalau di dalam ekonomi ada kurva permintaan dan kurva penawaran ya, begitu. Nah, di sini untuk demand-nya atau permintaannya itu adalah QTD, yaitu kuantitas yang diminta ya, fungsi dari waktu, yaitu dilambangkan dengan alfa 0 ditambah A1 PT ditambah UIT ya. Jadi di sini ada A0 A1 PT ya, di mana di sini persamaannya adalah regresi biasa ya, sederhana karena pangkat terbesarnya adalah pangkat 1 ya dari variabel bebasnya. Oke, kemudian di mana alfanya itu kurang dari 0 untuk supply function-nya atau fungsi dari penawaran itu adalah beta 0 ditambah beta 1 PT ditambah U2T. Nah, ada kondisi kesetimbangan di mana terjadi ya, kesetimbangan itu terjadi ketika apa? Jumlah yang diminta itu sama dengan jumlah yang ditawarkan ya. Itu dalam kurun waktu yang sama gitu. Jadi di pasar itu kalau misalkan kita gambarkan kurva permintaan itu akan cenderung seperti ini kan. Bentar ya, di bawahnya ada. Nah, sini ada kurva keterkaitan harga dan kuantitas. Ya, kalau saya punya, ini kuantitas, kan ada grafik yang saling bersilang ya. Sini. Ibu, maaf Ibu, share screen-nya belum kelihatan. Iya. Sebentar, tepat saya sudah share screen di sini. Bentar ya, Dimas. Oke ya. Kalau sekarang sudah terlihat belum? Sudah terlihat belum? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Oke. Berarti saya ulang lagi ya. Apa tidur-tidur yang dipotong-potong itu efeknya sih? Nah, ini Banget bangunnya. Ada orang yang begitu aja. suara siapa ya? Jadi ada model permintaan dan penawaran. Kayak bersambung gitu ya. Nah, ini kalau yang linear ke atas, ini namanya kurva supply ya, kurva penawaran. Nah, di sini ada kurva supply dan kurva demand ya, supply sama demand. Nah, kalau untuk membaca grafiknya, ini kalau misalkan kuantitas naik, supply itu akan gini ya. Kalau misalkan barang yang diminta di pasar itu banyak, maka harganya itu naik ya untuk penawaran gitu. Nah, tapi kalau misalkan untuk permintaan semakin sedikit barang,
maka harganya akan semakin banyak kan kalau permintaan itu. Tapi terbalik dengan penawaran. Semakin banyak barang, semakin tinggi harga ya yang ada di pasar, maka masyarakat itu akan memproduksi barang dengan kuantitas yang lebih banyak ya dari awalnya. Nah, jadi nilainya adalah linear yang positif begini. Ya, atau nilai konstanta R-nya, koefisien korelasinya itu positif. Kalau untuk demand, koefisien korelasinya itu akan negatif ya, karena ketika Q-nya naik, P-nya turun gitu ya. Nah, tapi nanti di suatu pasar akan ada mekanisme di mana di sini ada titik kesetimbangan ya, atau equilibrium point. Nah, di sini akan terjadi di mana jumlah permintaan akan sama dengan jumlah penawaran dan harga penawaran itu sama dengan harga permintaan ya. Oke, kalau misalkan kita lihat dari grafik penawaran ini, maka kalau kita semakin tambah ya suplainya, harganya juga akan turun ya, dia mengikuti harga pasar. Ya, jadi harga pasar naik, jumlahnya akan tambah banyak. Misalkan pada saat kemarin ya pandemi ya, untuk masker kan semakin sedikit ya jumlahnya, maka harganya akan semakin tinggi kan gitu. Kalau kita lihat dari grafik demand-nya. Nah, karena permintaan semakin banyak di dalam pasar, maka masyarakat itu akan memproduksi jumlah masker dalam keadaan yang lebih banyak lagi gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan lama-kelamaan terlalu banyak stoknya, maka harganya akan cenderung turun ya. Maka berlawanan antara kurva penawaran dengan kurva permintaan. Dan nanti akan ada titik di mana jumlah penawaran itu sama dengan jumlah permintaan dan harganya akan sama. Ya. Oke, kemudian kalau yang grafik kedua, di sini ada dua grafik ya, berarti ketika Q0, P-nya adalah 0, gitu. P-nya adalah P0. Jadi ini titik kesetimbangan yang pertama, ya. Ini untuk keadaan yang kedua, ya. Gitu. Oke, nah seterusnya ya. Ini sama. Jadi kurva demand sama kurva supply itu berbeda ya. Ini contoh dari adanya persamaan simultan. Kemudian dari simultan tadi akan dibentuk suatu model namanya model Keynesian dari penentuan pendapatan. Ya, model sederhananya seperti apa? Model sederhana Keynesian dari penentuan pendapatan atau income determination itu dilambangkan dengan CT dan YT. Nah, di sini ada hubungannya ya, di mana si CT ini dipengaruhi apa? YT. Dan YT dipengaruhi oleh apa? CT. Nah, ini saling simultan. Jadi kalau saya buat hubungannya, ini konsumsi dipengaruhi oleh income atau pendapatan, ya. Pendapatan juga dipengaruhi oleh konsumsi. Jadi kalau misalkan tingkat konsumsi seorang kan dipengaruhi pendapatan ya. Ya enggak, kalau pendapatan yang besar otomatis konsumsinya juga akan besar. Sedangkan pendapatan seseorang itu dipengaruhi oleh konsumsinya. Kalau terbiasa dengan konsumsi yang besar ya, yang banyak, maka pendapatannya berarti kebanyakan akan besar ya kan. Kalau konsumsinya kebiasaannya itu sedikit, maka harga yang dia keluarkan untuk mengkonsumsi itu juga cenderung lebih kecil, alias pendapatannya juga kecil. Nah, ini disebut dengan persamaan simultan. Oke, kalau model Keynesian seperti ini ya. Beta nolnya dari 0 sampai 1. Oke, nah di sini diberi keterangan bahwa C adalah pengaruh konsumsi, T itu adalah fungsi waktu ya, berarti konsumsi itu nanti bergantung terhadap waktu tertentunya. Waktu T1 itu akan beda dengan T2 ya. Kemudian Y itu pendapatan atau yield ya. Maka I investasi, investment, S itu saving, tabungan, T waktu, U adalah skala stokastik, beta 0 dan beta 1 itu adalah parameter. Ya, kemarin ketika di persamaan regresi sudah dibahas bahwa beta 0 itu adalah kandaan saat YT-nya adalah 0. Berarti CT-nya akan sama dengan B0 kan? Kalau saya di sini lihat persamaannya. Beta 0 itu apa? Beta 0 itu adalah nilai CT yang sama dengan beta nilai CT ketika YT-nya sama dengan 0 gitu. Ya. Jadi ketika tidak ada pendapatan masih punya
pengeluaran konsumsi, bisa dari saving dan lain sebagainya ya, begitu. Oke. Oke, terus saya lanjutkan. Nah, ini model kinesian dari penentuan pendapatan kalau dibuat dalam bentuk grafik seperti ini. Ya, tadi YT atau income, yield, itu dipengaruhi oleh konsumsi dan investasi. Ya, nah, ini grafiknya. Jadi ini Y. Itu adalah YC plus I ya, rumusnya. Oke. Sedangkan ini adalah grafik konsumsi dan investasi. Ini adalah grafik konsumsi sendiri. Oke. Jadi, kalau saya buat persamaan ini, dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh C. Sedangkan C ini rumusnya nih kan, ya C itu dipengaruhi oleh ini, jadi saling simultan. Ya, ini ke sini menghasilkan C, C menghasilkan I di sini. Ya, ini namanya disebut dengan model persamaan yang simultan. Kemudian model lain untuk model upah dan harga. Nah, ini disimbolkan dengan WT. WT itu adalah tingkat perubahan dari uang upah atau money wage. Ya. Kemudian alfa 0 itu adalah parameter, alfa 1 parameter, U itu adalah UN ya, tingkat pengangguran, employment, unemployment ya berarti. Kemudian alfa 2, PT itu adalah tingkat perubahan harga atau price-nya ya. Kemudian U itu error. Error itu selalu kalau nggak U, mu ya atau E ya, E yang seperti ini ya. Kok lanjut. Oke. Nah, kita lihat bahwa di tingkat perubahan dari upah uang, si money wage ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh PT. Sedangkan PT itu dipengaruhi oleh si WT ini. Ya, mereka saling simultan satu sama lain ya. Kemudian ada model IS ya, atau yang sering disebut equilibrium pasar barang. Ya. Atau model ekonomi makro dalam bentuk non stokastis ya. Jadi kan kalau ekonomi itu ada ekonomi mikro, ada ekonomi makro ya. Kalau model IS ini sering dipakai untuk ekonomi makro ya. Oke. Nah, ini seperti yang ketahui bahwa konsumsi ini dipengaruhi oleh si beta 0 ditambah beta 1Y. Itu adalah pendapatan nasional. Oke. Sedangkan pendapatan nasional dipengaruhi oleh apa? YT min TT ya. Begini. Oke, nah ini. Nah, sedangkan T dalam fungsi T itu dipengaruhi oleh apa? A0 alfa 1 YT. Ya. Balik lagi kan. Sedangkan YT itu apa? Ini gitu. Balik lagi di YT dipengaruhi oleh si ini tadi. Jadi banyak ya, saling ketergantungan sama lain. Ya, kalau dibuat lagi fungsi konsumsi dipengaruhi oleh si apa Y, pendapatan yang dapat digunakan. Ya, fungsi dari YT min T T. T dipengaruhi oleh apa? Ini tadi. Ada YT-nya lagi. Ya, sedangkan YT dipengaruhi oleh apa? Ini. Dipengaruhi oleh konsumsi. Balik lagi ke fungsi awal kan? Gitu. Ya. Ini lanjutannya. Jika dilakukan substitusi pada persamaan definisi dan fungsi pajak, persamaan definisi tadi yang ini kan, yang YDT, kemudian fungsi pajaknya adalah taksnya, ya. Kalau misalkan saya sub ini, saya ganti YDT sama dengan apa? YT min T, T tadi apa? Alfa 0, alfa 1, YT kan? Gitu. Untuk yang ini. Jika dilakukan substitusi pada persamaan definisi dan fungsi pajak ke dalam persamaan fungsi konsumsi, dan mensubstitusikannya hasil persamaan untuk C,
dan persamaan fungsi investasi dan identitas pendapatan pada persamaan S. Nah, ini ya tadi sebentar. Oke, nah tadi kita diminta untuk apa? Mensubstitusikan persamaan definisi dan fungsi pajak. Nah, tadi fungsi pajak, definisi dan fungsi pajak ke dalam persamaan fungsi konsumsi yang ini ya. Berarti CT sama dengan beta 0, B1, YDT itu apa? YDT itu adalah beta 1 dikali dengan YT min TT ya. Kemudian taksnya tadi T-nya diganti ya. Lagi beta 0 ditambah taksnya tadi ini. Beta 1 YT min alfa 0 minus lagi alfa 1 YT. Kita CT beta 0, beta 1, YDT itu YT min TT. Beta 0 ditambah beta 1 YT. T itu adalah minus alfa 0 minus alfa 1 YT ya. Ke dalam persamaan fungsi konsumsi dan mensubstitusikan hasil persamaan untuk C dan persamaan fungsi investasi dan identitas nasional dan pendapatan nasional, maka diberi persamaan IS sebagai berikut. Oke, yang bisa ada substitusi lagi apa? YT-nya ya. YT-nya ini adalah CT itu berarti kalau dari sini apa? CT itu. YT min IT min GT ya. Gitu. Biar dapatnya YT nanti di akhir ini YT dikurang IT dikurang GT sama dengan beta 0, beta 1, beta 1 YT minus beta 1 alfa 0, kebalik ya. Alfa dulu baru beta. Kemudian alfa 0, beta 1 dikurang alfa 1, beta 1 YT. Ini saya ganti YT-nya dijadikan 1 ya. Berarti ini YT, ini beta 1 min YT dipindah. Kemudian ditambah alfa 1, beta 1 YT. YT-nya ini 1, 2, 3 ya. Sama dengan beta 0 ditambah alfa 0 beta 1 ditambah IT ditambah GT. Ini YT-nya 1 min beta 1 ditambah alfa 1 beta 1 sama dengan beta 0. Oh ya, I-nya harus disubstitusi ya. I-nya gamma 0 ditambah gamma 1 RT. Alfa 0, beta 1, IT-nya saya substitusi ya dengan ini.
gamma 0, gamma 1 RT ditambah GT. Berarti GT itu kalau saya bagi dengan ini kan, beta 0 ditambah alfa 0, beta 1 ditambah IT itu adalah gamma 0 ditambah gamma 1 RT ini ya. Sorry, ada yang salah. Saya ulang ya. Jadi persamaannya kan ini ya, IT-nya semua yang YT-nya digabung satu ya. Ini YT minus ini terus alfa 1 beta 1 YT. Kemudian ini beta 0 ditambah IT ditambah GT dikurang alfa 0 beta 1 ya kan, ini kan 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 pas ya, 7 suku. Kemudian ini IT-nya substitusi dengan ini gamma 0 ditambah gamma 1 RT GT minus alfa 0 beta 1 ya, supaya bentuk persamaan ini nih gitu. Nah, yang ada RT-nya kan saya letakkan di belakang ya, ini gamma 1 RT kemudian beta 0 ditambah gamma 0 dikurang itu 2 gamma 0 beta 1 ditambah GT ya, ditambah ini. Oke, ini YT beta 1 ditambah alfa 1 beta 1. Nah, jadi YT itu apa? Yang kanan di bagian kiri kan? Beta 0 gamma dan saya sesuaikan ya, jangan yang di atas. Nanti aja. Oke, ini beta 0 gamma 0 minus alfa 0 beta 1 GT ditambah GT. Saya bagi dengan ini kan. 1 min beta 1 ditambah alfa 1 beta 1. Yang ini gamma 1 RT per. Kemudian ini 1 min beta 1 alfa 1 beta 1. Nah, bentar, 1. RT P1. Gamma 1-nya taruh mana ini ya? Beta 0, apa 0, gamma 0. Oke, ini kan beta 0 ya. Ini beta 0 ya, ini beta 0 P0, maaf ini P0 kan. Sama ya, beta 0 ditambah gamma 0 ya, gamma 0 yang ini dikurang ini tambah ini kan. Kemudian yang ini gamma 1-nya kok hilang ya? Ini salah, ini salah tulis ya. Ini gamma
ini gamma 1 ya. Oke, berarti kan yang keseluruhan ini ya ini adalah beta 0, maaf, kok beta 0 sih, P 0. Ini adalah P 0, ini adalah P 1 ya. Jadi kalau saya bentuk ini YT sama dengan P 0 ditambah P 1 RT ya. Beta P 0-nya adalah ini kan, sama kan? Ini kalau mau disederhanakan juga boleh 1 dikurang beta 1 ini dikeluarkan. Ini kan kalau dikeluarkan sama ya. 1 dikurang beta 1 ditambah alfa 1 beta 1 kan? Yang penyebutnya. Oke. Jadi supaya lebih sederhana, YT itu dilambangkan dengan P0 ditambah P1 RT. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Next. Nah, kemudian kita masuk ke model LM ya. Model paradigma ISLM adalah LM atau equilibrium interaksi pasar uang yang menghasilkan kombinasi dari suku bunga. Ya, jadi ini ada suku bunganya, ada R-nya, rate-nya, dan tingkat pendapatan seperti pasar uang dalam kondisi seimbang. Jadi yang model yang saya sebutkan tadi sebenarnya sudah ada ya model di pasarnya gitu. Nah, namanya itu adalah ada model IS, ada model LM gitu ya. Nah, itu modelnya masing-masing ya. Kalau misalkan model IS yang seperti tadi, kalau model LM ini adalah tentang money demand function atau fungsi permintaan uangnya. Di mana equilibrium interaksi pasar uang yang menghasilkan kombinasi dari suku bunga dan tingkat pendapatan seperti pasar uang dalam kondisi seimbang. Jadi ada permintaan uang ya. Jadi yang diminta di dalam masyarakat itu tidak hanya barang, tapi juga uang. Ya, kalau masalah ini berarti sudah menyangkut ke ekonomi makro gitu. Yaitu permintaan uang seimbang terhadap penawaran. Jadi secara aljabar, secara matematis ya, model dalam bentuk non-stokastiknya diambil seperti ini. Oke, ini ada MDT atau money demand function, fungsi waktu itu dipengaruhi oleh A ditambah B, YT, min C, RT. Ya. Di mana money supply function-nya itu hanya fungsi dari M. Kemudian equilibrium condition-nya terjadi ketika apa? Nilai M demand-nya sama dengan M supply-nya. Gitu. Ya, jadi kan di dalam kondisi keuangan suatu negara itu kan ada yang mengeluarkan uang ya, misalkan Bank Indonesia gitu. Nah, jadi kalau misalkan jadi apa ya, untuk mengeluarkan uang itu bank tidak boleh terlalu banyak ya, jadi dia harus melihat keadaan ekonomi juga gitu. Kalau misalkan kita tanya, kenapa sih bank itu tidak memproduksi uang banyak saja gitu ya? Kenapa uangnya harus dibatasi gitu? Nah, itu pengaruhnya lebih ke kestabilan ekonomi gitu. Kalau misalkan uang yang diproduksi oleh bank itu banyak gitu ya. Misal nih, sekarang yang beredar gitu ya, ada 1 triliun misal gitu ya, misal. Kemudian bank itu mengambil kebijakan untuk mengeluarkan uang atau mencetak uang misalkan jadi 2 triliun. Nah, otomatis apa? Harga-harga barang itu akan semakin naik ya. Jadi misal dulu kita bisa beli barang itu dengan harga 10.000, jadi kita harus membayar misalkan 100.000. Karena uangnya kan banyak, jadi orang akan mudah kan menaikkan barang gitu ya. Jadi kalau misalkan itu akan meningkatkan inflasi. Jadi harus ada aturan yang untuk mencetak uang juga ya. Jadi ini ada money demand function-nya. Oke. Nah, YT tadi adalah yield-nya ya, bergantung juga pendapatan, kemudian C dari konsumsinya, jadi konsumsi itu harus dikurangi ya, kenapa di sini minus, kemudian ada suku bunga. Gitu. Jadi tidak serta-merta harus mencetak uang sebanyak mungkin ya, ada batasannya gitu.
Kalau misalkan kita lihat ya, itu ada dulu negara apa saya lupa gitu. Dulu dia mencetak uang sangat banyak gitu. Jadi perekonomiannya itu lumpuh ya. Jadi ketika mereka harus membeli beras gitu, mereka harus membawa uang koin ya. Saya nggak tahu uangnya dalam bentuk apa satuan uangnya. Jadi harus membawa satu karung itu untuk mendapatkan beras saja. Nah itu karena terlalu banyak mengedarkan atau mencetak uang ya gitu. Nah, ini model LM-nya. Kalau kita buat dalam bentuk grafiknya, tadi kesetimbangan itu terjadi ketika apa? M demand-nya sama dengan M supply-nya ya. Gitu. Dengan menyamakan fungsi permintaan dan penawaran uang, maka diperoleh persamaan LM seperti berikut. Nah, tadi kita punya fungsi ini ya. Nah, ini terjadi equilibrium point atau titik seimbang ketika apa tadi M dt sama dengan M ST. Nah, kita masukkan ini A ditambah B YT min C RT pas sama dengan apa? M ya. Jadi kita bisa manipulasi matematisnya menjadi apa permintaannya? Ini M ditambah C RT dikurang A dibagi dengan B ya. Ini. Nah, nanti tinggal diselesaikan tadi apa jadinya YT sama dengan apa tadi M CRT min A M CRT min A dibagi dengan B ya gitu. Nah di sini ini kalau saya sesuaikan dengan persamaan yang di sini ya, ini min A kemudian satu berarti ini ditambah C mana C? CRT ya. CRT ini bentar, kalau saya bagi dengan B semua ya. Kemudian M per B ditambah CRT per B. Oke. Jadi ini adalah alfa 0, lambda 0. Kemudian ini kan boleh ya saya menjadikan 1 per B kali M kan? Berarti ini adalah lambda 1 M. Ya, kemudian C per B ini adalah lambda 2. Berarti lambda 2 RT. Ya. Jadi kalau misalkan nanti diminta berapa persamaannya dengan diketahui nilai lambda. Nilai A, B, sama C-nya berarti kita masukkan saja ke rumus ini. Oh, ternyata lambda itu adalah min A per B. Kalau lambda 1 adalah 1 per B. Kalau lambda 2 adalah C per B. Ya, jadi dimasukkan nanti angkanya berapa dirangkai ke dalam persamaan LM-nya atau LM equation-nya. Gitu. Nah, ini model ekonometrikanya ya, ini yang lebih luas tentang matematisnya ya, ekonomi gabungan dengan matematika ya, kemudian juga tentang komutasi. Oke, model ekonometrika dirintis oleh Profesor Lawrence Klein dari Wharton School yang dikenal dengan model Klein 1 ya, yang dituliskan sebagai berikut. Jadi ini model yang lebih lengkap tentang hubungan antara fungsi konsumsi, fungsi investasi, ya, demand for labor, kemudian identitas, ya, dan sebagainya. Nah, jadi ini masuk ke persamaan simultan. Kenapa? Karena si konsumsi itu dipengaruhi oleh beta 0, beta 1 PT, W aksen beta 3 PT. Nah, di sini dipengaruhi oleh WT ya. Ini kan ada WT nih. Ini WT. Kemudian WT itu dipengaruhi oleh apa?
dipengaruhi oleh si mana tadi? YT. Mana tadi? Ini ditambah ya, ditambah beta 10. Y-nya, ini Y ya. Y ini dipengaruhi oleh ini ya. Oke. Kemudian si IT ini adalah ini. Kemudian si GT-nya ini, kemudian ada KT, KT itu sini ya, ini KT-1 dipengaruhi oleh KT juga ya. Jadi nanti silakan dimasukkan untuk menjadi fungsi yang utuh ini ya, jadi substitusi. Jadi ada variabel endogen dan eksogennya dimasukkan ke dalam fungsi konsumsi. Ya, jadi keterangannya C itu consumption, I investment, G itu apa ya, government ya, pemerintah, P itu keuntungan, W itu wage, kalau W aksen tagihan pemerintah, K itu modal saham, T itu tax ya, pajak, Y itu pendapat setelah pajak, T itu adalah fungsi waktu. Bentar ya, saya mau ke kamar mandi dulu.
Baik, saya lanjutkan lagi ya. Nah, kemudian ini ada model rekursif dan ordinary least square ya, least square. Jadi ini mencari nilai bias paling kecil ya, seperti yang sudah dipelajari sebelumnya tentang ordinary least square atau MKT ya. Nah, metode OLS ternyata tidak cocok digunakan pada sistem persamaan simultan ya. Jadi kita menggunakan model rekursif karena model OLS ini tidak cocok digunakan pada persamaan simultan. Karena apa? Karena galat yang stokastik dan variabel penjelasnya itu variabelnya itu stokastik ya. Jadi dia acak, random gitu. Ya, jadi tidak cocok kalau kita gunakan sistem OLS. Tapi jika tetap mengaplikasikan, maka menghasilkan penduga yang tak bias dan tidak konsisten. Kalau kita memaksakan ya menggunakan metode OLS, di mana seberapa besar sampel yang digunakan, bias yang terjadi tidak akan hilang. Oke, jadi kan kemarin yang ikut kuliah umum ya tentang analisis big data gitu. Nah, narasumbernya kan memberikan suatu informasi bahwa kalau datanya kecil ya, datanya itu sedikit gitu, maka errornya itu akan semakin besar gitu ya. Misalkan saya punya hanya 10 data gitu ya. Nah, nanti model yang kita gunakan itu mempunyai bias yang besar. Bias itu apa? Ada perbedaan yang besar antara data real dengan data yang kita modelkan. Itu bias. Nah, kemudian apa? Variasinya besar. Jadi data-datanya itu penyimpangan terhadap min-nya atau rataannya itu besar, dari variasinya besar gitu. Kalau datanya kita berbesar itu akan mengurangi bias dan mengurangi tentang error lagi apa? Variasinya ya. Jadi variasinya akan cenderung mengecil kalau datanya banyak. Nah, untuk model PLS yang kita paksakan di dalam persamaan simultan, mau seberapa besar sampel yang kita gunakan, maka bias yang ada itu tidak akan hilang gitu ya. Jadi tetap akan ada perbedaan antara data yang kita modelkan dengan data realnya ya, fittingnya gitu. Tetapi apa terdapat situasi di mana OLS dapat diaplikasikan secara benar dalam konteks persamaan. Nah, kasus ini apa dinamakan model rekursif, triangular atau casual ya. Nah, jadi OLS masih bisa diterapkan di dalam model rekursif, triangular atau kasual ya. Ini adalah OLS yang ada di persamaan simultan. Oke. Untuk melihat sifat-sifat dari model tersebut, kita bisa lihat dari 3 sistem persamaan di bawah ini ya. Kalau Y1T berarti ini beta 10, gamma 11, S1T, gamma 12, S2T, dan mu U2T ya. Dan seterusnya. Y2T ini Y3T. Ya, ini pendapatan ya, pendapatan 1. Jadi ini beda-beda ya. Kalau 1 apa, kalau Y2 apa gitu. Yang penting dia fungsi dari waktu. Kemudian kita masuk ke kovariannya ya. X dan Y itu merupakan variabel endogen dan variabel eksogen. Kalau variabel eksogen itu yang mempengaruhi, variabel endogen yang dipengaruhi. Dengan galatnya sebagai berikut. Oke. Kovarian U12 dengan U2T itu akan sama dengan kovarian U1T dan kovarian U3T. Dan nilainya berapa? Nilainya 0, kovarian antara errornya ya. Yaitu galat periode yang sama pada persamaan yang berbeda tidak berkorelasi, atau dengan kata lain zero contemporaneous correlation. Jadi 0 ini artinya tidak berkorelasi antara galat dari persamaan 2, persamaan 1, 2 dengan 3, 3 dengan 1. Jadi mereka berdiri sendiri, itu maksudnya ya covariance-nya. Oke. Kalau variance itu penyimpangan nilai terhadap nilai rataan, itu variance gitu. Kemudian perhatikan persamaan yang di atas, yang kovarian ini hanya mengandung variabel eksogen dan asumsi galat tidak berkorelasi U1T. Jadi sini hanya ada variabel eksogen. Sehingga memenuhi asumsi klasik dari OLS, atau dengan kata lain apa? Tidak adanya hubungan antara variabel penjelas dengan galat stokastik. Variabel penjelasnya itu apa? Yaitu Y-nya ya, yang variabel penjelas. Ya, variabel penjelas itu yang
Y ya, kalau bebas kan yang X ya, dengan skala stokastik dengan errornya gitu. Karena kovariannya 0. Nah, ini maksudnya mode rekursif. Jadi U1 itu mempengaruhi Y1, Y1 mempengaruhi Y3 gitu ya. U2 mempengaruhi Y2, Y1 mempengaruhi Y2, Y2 mempengaruhi Y3. Nah, seperti ini ya. Ini hubungannya untuk kurva mode rekursif. Kalau kita lihat yang model Y1 ini ya, yang ini. Oke. Y1 dipengaruhi oleh U1T, Y2T, itu ada Y1T-nya kan? Ini. Berarti ini akan dimasukkan sebagai inputan ya, Y1T. Kemudian nah, Y3T itu ada Y2-nya kan? Ini masuk ke sini gitu. Ya. Gitu maksudnya. Oke. Nah, ini adalah contoh sistem rekursif di mana ini ada price equation sama wage equation ya. Tingkat perubahan harga dengan tingkat perubahan upah per pekerja. Jadi tingkat perubahan harga dari satu produk gitu ya, misalkan kita ingin produksi sebuah barang gitu ya dengan harga tertentu. Nah itu dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh upah pekerjanya. Kalau upah pekerjanya dinaikkan, ya nanti nilai dari si harga barangnya itu juga akan naik gitu ya. Nah ini diformulasikan dengan price equation ini. Oke. Kemudian ini ada WT-nya ya. WT min 1. Berarti wage equation pada T sebelumnya. Nah, ini penjelasan yang tadi. Persamaan harga ditunjukkan dengan tingkat perubahan harga pada periode yang sedang berlangsung. Ini ya persamaan harga yang PT ini ditunjukkan oleh apa? Fungsi dari tingkat perubahan harga dari modal dan bahan baku. Bahan baku tadi apa? R-nya ya, dipengaruhi oleh R. Ini kan ada R ya. Kemudian tingkat perubahan pada produktivitas pekerja. Produktivitas pekerja tadi yang berapa? Mana? Yang L ya, labor gitu. Kemudian ada tingkat perubahan upah pada periode sebelumnya. WT min 1. Oke. Kemudian persamaan upah menunjukkan bahwa tingkat perubahan upah pada periode saat ini ditentukan oleh tingkat perubahan harga yang sedang berlangsung dan tingkat pengangguran. Berarti dipengaruhi oleh si tingkat harga ini dan pengangguran ya, unemployment gitu. Balik lagi kan ini dipengaruhi ke sini. Sedangkan ini mengaruh ke sini. Jadi dia saling berhubungan timbal balik ya. Itu simultan. Oke. Walaupun model rekursif telah membuktikan kebermanfaatan, kebanyakan persamaan simultan tidak menunjukkan hubungan sebab akibat sepihak. Oleh karena itu, LS tidak tetap untuk mengestimasi model persamaan simultan. Jadi ini secara tidak langsung ya. Kan ini kita punyanya WT kan. Sedangkan di persamaan PT itu adalah WT min 1 yang disebutnya dengan sistem rekursif ya, terbalik gitu. Jadi kita kan pengennya waktu kemarin, tapi datanya sekarang gitu. Tapi secara tidak langsung mereka tetap saling mempengaruhi, itu disebut dengan price equation yang rekursif. Nah, ini adalah tahapannya untuk mencari untuk membuat model indirect least square. Pertama, mendapatkan persamaan reduced form. Ya, sudah dipelajari minggu lalu. Silakan dibuka lagi tentang reduced form-nya. Kemudian menerapkan OLS terhadap persamaan reduced form secara terpisah. Kemudian memperoleh estimasi dari koefisien struktural dari estimasi koefisien reduced form yang kita peroleh dari langkah kedua. Ya. Jadi intinya kita akan menemukan variabel ya, koefisien ya dari data yang kita temui gitu.
Nah, ini kita masuk ke model ILS. Tinjau kembali model permintaan dan penawaran seperti berikut ya. Untuk demand function, rumusnya yang QT ini ya. Supply function yang QT yang kedua. Di mana asumsikan X itu adalah variabel eksogen yang mempengaruhi ya dari luar kan. Dengan fungsi penawaran teridentifikasi, sedangkan fungsi permintaan itu tidak teridentifikasi. Sehingga persamaan reduced form yang sesuai dengan persamaan struktural, yaitu seperti ini. Nanti silahkan dipelajari lagi ya, ini sudah dipelajari minggu lalu. Ya, ini price-nya, kemudian ini QT-nya. Jadi di-reduce ya, di apa istilahnya? Di-reduce, dilebur ya, gitu. Dengan P itu ada apa? Koefisien reduced form yang merupakan kombinasi non-linear dari koefisien struktural dengan W, dan V adalah kombinasi linear dari garis struktural U1 dan U2. Jadi dari persamaan demand function ini dan supply function kita mempunyai persamaan struktural ya, PT dan QT. Oke. Jadi ini sebenarnya tinggal disubstitusi saja ya. Alpha 1 P1 PT sama dengan QT ya. Nah, nanti yang diandaikan sebagai P0 siapa, yang diandaikan sebagai P1 siapa gitu ya. Yang dianggap sebagai WT siapa? Ya, nanti silakan dipelajari lebih lanjut. Oke. Jadi nanti ini kan si XT maaf, si PT dari sini kan ya, ada PT juga ya. Ada PT, kemudian nanti disubstitusi. PT itu sebenarnya apa sih persamaannya kalau kita eliminasi dari sini ya. Eliminasi sehingga didapatkan PT, dapat PTA. PT persamaannya apa? Kita masukkan ke dalam Q. Oke. Nanti akan ada yang dianggap sebagai P0, P1, P2, dan P3. Ya, gitu. Oke, jadi dari persamaan reduced form, kita intinya ingin mendapatkan satu buah variabel endogen, ya. Variabel endogen itu yang dipengaruhi, dan yaitu variabel dependent, Y ya biasanya, variabel terikatnya gitu. Dan merupakan fungsi dari variabel eksogen, atau X-nya dalam hal ini X itu adalah penghasilan dan garis stokastik. Jadi kalau saya buat endogennya apa? Misal variabel dependent dan merupakan fungsi, misalkan ini saya anggap Y ya, fungsi dari X ditambah mu, misal. Karena kan ini endogen yang di dalam ya, berarti dipengaruhi oleh kondisi luar, gitu, pada variabel eksogennya. Gitu. Karena itu, parameter dari persamaan reduced form dapat diestimasi dengan OLS. Ya, estimasinya seperti ini. Estimasi itu kan dugaan ya. Jadi kalau misalkan ada data, mencari P1 itu apa? Sigma P1 kali XT. Jadi kalau ada tabel ya, ini price, P, kemudian nilai X. Nah, ini kan nanti ada nilainya ya. Kemudian ini berapa? Berarti kan ini P1, ya ini P2, ya. Ini S1, ini S2. Nah, silakan dikalikan inti ini P, ini PIXI ya. PI kali XI. Berapa? Nanti di bawah di sum. Di jumlah. Oke, dibagi dengan apa? XT kuadrat ya. Ini apa ini XT. Ya, jadi nanti dibuat ini XT kuadrat, nanti jumlahkan di bawah sini ya. Ini ada sum. Oke. Kemudian kalau final apa? Yaitu P rata-rata dikurang P1X rata-rata. Nah, P1-nya kan kita dapat dari sini. P rata-rata dari mana? Ini kan, dijumlah, dapatnya berapa, dibagi dengan banyaknya data. Ya, rataan itu kan min. Ya, gitu. Ya. Ini reduced form dari persamaan ILS.
Oke, kalau P3 apa? Sigma QT kali XT dibagi sigma XT kuadrat. Berarti di sini ada Q-nya. Ada Q, T. Oke, ini PT. Ya. Nanti P2 apa? Q rata-rata, harga rata-rata, dikurang P3 X bar. P3 kan sudah dapat, X barnya adalah X rataan. PX. Ya ya, KP. Q itu adalah jumlah permintaan atau jumlah penawaran. Oke, dari sini. Q, ada Q kecil, ada Q besar. Ini Q besar ya, berarti. Ini Q besar. Ya, ini Q besar. Gitu. Jadi nanti ketika sudah dapat P1, P0, P1, P0, P3, P2, masukkan ke persamaan reduced form ya, fungsi permintaan dan penawaran ya, price dan kuantitasnya. Jadi kita tahu sebenarnya berapa sih harga ininya apa titik kesetimbangannya dari segi harga dan kuantitasnya. Berarti nanti kita ketemukan di sini ya. Sini. Nah, di sini ini adalah Q-nya, ini adalah price-nya. Ya, nanti kita temu apa nilainya. Oke? Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada? Ini lanjutannya ya. Perhatikan bahwa setiap persamaan reduced form hanya mempunyai satu variabel endogen. Ya, satu variabel terikatnya ya, yaitu variabel dependen dan merupakan fungsi dari variabel eksogen. Karena itu parameter-parameter dari persamaan reduced form dapat diestimasi dengan OLS ya. Tadi estimasinya sudah dijelaskan ada P1, P0, P3 dan P2 dengan huruf kecil melambangkan deviasi. Oh, berarti benar ya, ada P kecil, ada P besar, deviasi dari rataan. Saya lupa tadi. Ini P besar ya. Kalau P kecil ini adalah deviasi. P kecil, Q kecil, apalagi S kecil ya. Standar deviasi dari Q, berarti kalau X itu standar deviasi dari X, kalau P kecil standar deviasi dari P. Ya, standar deviasi masih ingat apa? STDEV. Silakan nanti ini dicari. Nah, standar deviasi dari Q apa? Standar deviasi dari X apa? Sama sih rumusnya, tinggal nanti diganti. Kalau standar deviasi X, berarti kan ada XI min X bar, ya berarti dibagi dengan N-1, itulah ya, di akar. Nah, kalau standar deviasi dari Q, berarti QI min Q bar, ya. Bentar ya.
Nah, ini contoh penerapannya ya. Tadi masih cumi saya lupa. Ini contoh penawaran indirect least square-nya. Ini kita ingin memodelkan antara Q, P, dan X ya. Hal pertama yang dilakukan adalah melakukan estimasi persamaan radius form. Jadi diminta untuk membuat persamaan regresi linearnya. Pertama, harga terhadap X itu apa tadi? Personal consumption-nya ya, atau konsumsi pribadinya, atau konsumsi personal per orang. Nah, kalau dibuat grafik, yang ini, nah yang ini, yang P ini terhadap XT, grafiknya ini ya. Nah, berarti dia ketika X-nya 0, P-nya adalah 72. Misal ini 10, ini 100, berarti sini ya, segini. Kalau di sini 50, berarti sekitar sini ya, ini 50, 100, inilah ya. Ini lebih bagusnya kalau menggunakan Excel. Oke. Nah, di mana R kuadratnya untuk grafik pertama 0,49, R kuadratnya apa? Adalah koefisien determinasi. Ya, jadi kemampuan X untuk menjelaskan Y itu sebesar 0,49 atau 49,3%. Ya, jadi sisanya dijelaskan oleh variabel apa? Dijelaskan oleh variabel lainnya. Bisa jadi memang data ini persamaannya adalah nonlinear ya, karena kita paksakan menggunakan regresi linear, maka koefisien determinasinya hanya 49,3%. Kalau di sini hanya 41,72. Kecil ya, biasanya kan koefisien determinasi itu minimal 80 kan untuk bagusnya gitu. Jadi Y dijelaskan oleh X atau X menjelaskan Y. Dalam hal ini Y-nya kalau di grafik pertama adalah P, T, ada price ya. Di sini adalah kuantitasnya atau jumlah dari si crop production. Gitu. Oke. Dengan menggunakan hasil persamaan di atas, maka diperoleh estimasi ILS sebagai berikut. Ya, ini ya, masih ingat tadi persamaannya kenapa betanol seperti ini? Dapat dari sini. Oke, bentar. Nah. Ya. Nah, tadi kok banyak ya. Nah, ini ya. Oke. Ini kan kalau saya andaikan ini P0, ya, ini P1, dapat kan tadi ada nilainya kan? Ini untuk kuantitasnya ada kan P2 sama P3-nya. Nah, ini digunakan untuk mencari beta 0 dan beta 1. Ya. Coba disimpan dulu ya, sebentar. Saya ingin menjelaskan dari mana sih dapat beta 1, beta 2-nya ya. Ini. Ya, asalnya di sini. Kan tadi kita sudah dapat ya, PT itu yang ini. Ya kan? Kemudian finalnya berapa? Finalnya adalah 72,3091. Kemudian P1-nya 0,043 ya. Oke, kemudian kita bisa dapat B1. Sorry. Ya, tuliskan lagi. Sini ya. Nah, oke. Ini dulu kurang besar. Nah, seperti ini ya. Tadi P0-nya adalah, kalau saya lihat,
Jadi P0-nya itu adalah 72,3091. P1-nya itu adalah 0,0043. P2-nya adalah 84,0702. P3-nya itu adalah 0,0020 ya. Coba beta satunya berapa? Beta satunya itu adalah P3 dibagi P1. Kecil banget ya. P3 dibagi P1. Enggak deh, 0,020 dibagi beta satunya 0,00 ya. Ini kalau saya bagi ya, masukkan ke sini. Ya, dapatnya adalah 0,0020 dibagi 0,0043. Nah, ini dapatnya adalah 0,465 ya. Ini kebalik ya, harusnya 0,465. Kemudian ini berarti masukkan ke sini yang sama ya. Kemudian beta 0 berapa? Beta 0 itu P2 84,0702 dikurang 0,465 kali P0. P0 itu adalah 72,3091. Ya, ini dapatnya kalau saya dapatnya 50,43 ya. Ya, ini mendekati lah, nggak apa-apa. Berarti beta satunya masukkan saja. QT apa rumusnya? Ya. Jadi estimasi ILS-nya dimasukkan. Berarti Q price-nya adalah beta 0 ditambah beta 1 PT. Kan ya, kita dapat beta 0 dan beta 1 untuk jadi QT-nya ya. Jumlah dari supply function-nya. Alpha 0-nya tidak ada ya, tidak kita temukan di sini. Oke. Nah, ini kalau kita bandingkan estimasi dari regresi OLS dari Q dan P, nilainya ini ya. Nah, kalau kita gunakan ILS, kita dapat ini. Kalau OLS adalah ini. Dan ini OLS, metode sebelumnya ini menggunakan ILS. Ya. Hasil ini agak beda ya. R kuadratnya 0,439 gitu. Hasil ini menunjukkan bagaimana OLS dapat mendistorsi gambaran sebenarnya ketika digunakan pada situasi yang tidak tepat. Jadi sebenarnya OLS itu tidak tepat digunakan untuk model persamaan simultan. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Silakan dipelajari dulu ya. Ya, tinggal sebentar.
Ada yang mau ditanyakan dulu? Gitu kan? Nah, ini ada, tadi kan kita ada sampai Y1T, Y2T gitu ya. Nah, untuk Y1T, dia fungsinya seperti ini. Ada beta 10 tambah beta 11, Y2T ya. Dipengaruhi Y2T, sedangkan Y2T dipengaruhi oleh Y1T ya. Ini adalah model simultan. Sini. Ya. Sini. Oke. Persamaan pendapatan tadi adalah campuran dari pendekatan teori kuantitas Keynesian terhadap determinasi pendapatan. Ya, yang menyatakan apa? Bahwa pendapatan ditentukan oleh penawaran uang pengeluaran investasi. Kan tadi penawaran uang investasi mana tadi? Pendapatan Y1 dipengaruhi oleh jumlah uang ya Y2 dan pengeluaran investasi adalah X1. Dan pengeluaran pemerintah adalah X2 ya, pengeluaran pemerintah itu. Dan fungsi penawaran apa? Y2T ya, tadi menyatakan jumlah uang yang beredar ditentukan apa? Pada basis level pendapatan. Dengan mengaplikasikan syarat kondisi dari identifikasi, kita dapat melihat bahwa persamaan pendapatan ini adalah under identifikasi. Sedangkan persamaan penawaran uang adalah over identifikasi. Nah, persamaan pendapatan di under ya, di bawah, kemudian persamaan penawaran itu over ya, identifikasi. Di mana fungsi penawaran uang yang over identifikasi tidak dapat diestimasi dengan ILS. Karena apa? Terdapat dua estimasi dari beta 21. Ya, penawaran yang tadi. Nah, sehingga apa? Ada beta 21 kan? Nah, kita harus menggunakan apa? Two stage least square. Ya, ada dua tahapan least square-nya. Gitu. Jadi, kenapa? Karena tadi ada dua estimasi ya dari beta 21. Yang ini tadi. Ya, beta 21 yang ini. Yang ada di money supply function. Nah, tahapannya bagaimana? Dalam tahapan two stage least square, ya, untuk mengatasi kemungkinan korelasi antara Y1 dan U2, kita harus regresikan Y1 pada seluruh variabel predetermined. Ya, lakukan Y1 terhadap apa? X1 dan X2. Jadi di sini ini ada X1, ini ada X2T ya. Ya, jadi ini Y1T ya. Ini sebenarnya ada Y2T. Nah, yang kita masukkan ke dalam persamaan ini adalah Y1T terhadap X1T dan X2T. Ini X2T, ini nomor ya. Oke. Di mana UT adalah LS residual ya, atau sisa. Dari persamaan di atas kita peroleh bahwa Y1T ini kan itu adalah P0, P1S1T, dan P2S2T. Jadi dianggap residualnya adalah 0. Di mana Y1T itu yang pakai topi, itu apa estimasi ya, dari nilai rerataan bersyarat Y atas X yang tetap. Jadi kita masih sekedar estimasi gitu ya. Jadi kan model itu kan namanya untuk mengestimasi ya. Kalau mau realnya berarti kita harus nunggu ketika yaitu pada hari tertentu itu ya. Kalau kita mau estimasi kan kita ingin menebak, oh kalau misalkan harga pendapatan di hari ke-30 itu berapa gitu. Itu masih estimasi. Kalau realnya berarti kita harus menunggu di hari ke-30 itu kan gitu. Perhatikan bahwa persamaan di atas merupakan regresi reduced form karena hanya variabel eksogen atau predetermined ya, sehingga dapat dituliskan menjadi seperti ini. Oke, jadi ini ya, maaf ya satu. Ya, ini bukan nol sih, maaf. Saya salah ya.
Bentar. Jadi yang sampai sini ya, ini adalah Y1T topi. Sama mu kan? Berarti kalau YT itu apa? Y1T itu Y1T topi ditambah UT topi kan? Ya, ini estimatornya. Karena ada error. Jadi Y1T itu adalah realnya, ini Y1T topi itu adalah estimatornya, UT adalah errornya. Jadi antara real itu ada selisih ya. Jadi UT itu ya. Nah, tadi kita punya persamaan ini. Ya, di mana Y1T tadi kan panjang ya. Ada apalah tadi ya. Persamaannya gitu. Di mana menunjukkan bahwa Y itu stokastik yang terdiri dari Y1T. Yaitu kombinasi linear dari X non-stokastik dan komponen acak dari mu T. Kan tadi Y1T ada X-nya ya. Nah, X-nya itu adalah non-stokastik. Kemudian ada variabel acak UT ya, si Y1T ini. Gitu. Oke. Kemudian, ini untuk dua SLL ya, atau two state least square. Gitu. Kemudian, tadi kan indeterminate apa tadi namanya? Lawannya over tadi saya lupa. Under identifikasi dan over ya. Dan persamaan penawaran tadi Y2T, kalau persamaan Y1T tadi adalah under ya. Oke. Persamaan over identified dapat kita tuliskan seperti ini. Ya, beta 21-nya tadi mempengaruhi dua variabel kan, mempengaruhi ini sama ini, maka disebutnya dengan two state least square. Gitu kan, kalau beta 1 ya 1 kan. Nah, tadi ya. Oke, jadi ini kalau saya tulis lagi kan ini YT itu apa? Beta 10, beta 11, Y2T ya. 11. Nah, ini nih beta 2-nya dia banyak ya, lebih dari 1 gitu. Ada beta 1. Nah, maka disebut dengan two state least square. Ya. Persamaan penawaran uang yang over identify dapat dituliskan seperti di bawah ini. Oke. Nah, ini sederhanakan saja. Kemudian ini kan kalau dipisah jadinya ini ya. Nanti ini sederhanakan ini. Oke. Nah, ini disebutnya U bintang T gitu. Nah, dengan membandingkan persamaan fungsi penawaran uang dengan persamaan sebelumnya, dapat dilihat bahwa kedua persamaan hampir mirip. Perbedaannya hanya di Y1 yang diganti dengan Y1 T topi ya. Gitu. Yang awalnya Y1 jadi Y1 T topi. Nah, apa sih keuntungannya? Y1 dalam persamaan fungsi penawaran uang berkorelasi dengan galat U2, sehingga kurang tepat menggunakan OLS. Nah, tapi kalau Y1 topi, dalam persamaan sebelumnya tidak berkorelasi dengan apa? U bintang secara asimptotik. Dalam sampel besar atau kurang sama bertambah sedikit menjadi tidak terbatas.
OLS dapat digunakan pada persamaan sebelumnya akan menghasilkan estimasi konsisten dari parameter persamaan penawaran uang. Ya, jadi dia lebih bisa mengurangi bias ya kalau menggunakan metode OLS yang sudah di reduce form. Begitu. Prosedur 2 tahap atau two-state least square mengindikasikan pemikiran dasar di balik SLS, yaitu membersihkan variabel penjelas stokastik Y1 dari pengaruh galas stokastik U2. Tujuan diselesaikan menggunakan regresi reduce form dari Y1 pada seluruh variabel predetermined dalam sistem tahap 1 dengan apa? Estimasi Y1 topi ya, yaitu dengan mengganti Y1T. Berarti kita ganti ya, kan namanya estimator ya, kita gunakan topi dalam persamaan awal dengan pendugaannya adalah Y1T, jadi estimator itu sama aja dengan penduga. Dan selanjutnya apa? Menggunakan OLS pada persamaan yang sudah diubah ke tahap 2. Jadi ilustrasinya seperti ini. Kita memodifikasi persamaan Y1T ini ke sini, kemudian ini Y2T. Ya, di mana S3 itu adalah pendapatan pada periode sebelumnya, S4 penawaran uang pada periode sebelumnya, di mana S3 dan S4 itu adalah predetermined. Ya. Oke, jadi pada tahap 1, kita lakukan regresi variabel endogen pada seluruh variabel predetermined dalam sistem. Jadi Y1 ini dibuat dibuat regresinya ya terhadap semua variabel endogennya, eksogennya, maaf. Ini. Jadi S1 kemarin X1T, S2T, S3T, S4T, dan U1T. Nah, Y2 sama, pada S1T, S2T, S3T, S4, dan U2T ya. Gitu. Nah, tahap kedua apa? Kita mengganti Y1 dan Y2 dalam persamaan struktural dengan nilai estimasinya dari 2 regresi. Oke, jadi Y1 ini saya ubah menjadi beta 10, beta 12 Y2T, Y1 X1T, dan seterusnya ya. Dengan U1 bintang ini adalah U1 beta 1 2T. Nah, ini ya. U2T bintang topi ini. Jadi kita ganti. Ini nanti silakan bisa dibaca ya keistimewaannya dari two-state least square dapat diaplikasikan pada persamaan individu dalam sistem tanpa secara langsung mempertimbangkan persamaan lain dalam sistem. Tuh, kemudian tidak seperti ILS yang menyediakan banyak estimasi. Jadi ini kita tidak banyak menggunakan sama apa ya istilahnya estimator ya. Kalau di ILS kan kita ada beta, ada P0, P1 gitu, sampai P4 bahkan. Kemudian keunggulannya cukup mudah digunakan. Selain untuk persamaan overidentifikasi, juga dapat dilakukan untuk persamaan teridentifikasi. Kemudian nilai R kuadratnya sangat tinggi ya. Gitu. Jadi kalau R kuadrat tinggi artinya variabel X-nya atau variabel eksogennya itu dapat menjelaskan secara baik ke variabel endogennya. Gitu. Kemudian dalam regresi ILS kita tidak menyebutkan standar error dari koefisien estimasi, tapi kita dapat melakukannya pada two-state least square ya. Kalau ILS kita tidak bisa melihat standar error koefisiennya. Gitu. Oke, materinya selesai. Sebenarnya masih ada codingan ya untuk materinya. Tapi saya rasa ini kurang efektif waktunya karena pasti teman-teman sudah capek. Nanti kita lanjutkan ya di materi di pertemuan selanjutnya. Karena kalau siang lebih efektif ya, kalau sore takutnya nanti tidak masuk ke ke pemikiran gitu ya. Jadi ini kita tunda dulu. Nanti kita tambahkan ke pertemuan selanjutnya ya, karena pertemuan selanjutnya itu akan membahas aplikasi lebih lanjut ya gitu. Oke. Kemarin saya ganti ke sore karena kemarin sedang survei KKN ya. Di sini
Pada ikut KKN semua, apakah ada yang di semester genap? Loh? Sudah tidur ya? Kebanyakan mahasiswa ngambil di semester ganjil, Bu. Benar ganjil ya? Tadi siapa yang bicara? Ntar saya ini dulu ya. Stop dulu.